Kami bersyukur karena hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui puji-pujian kami kepadamu. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama kami duduk diam di kaki Tuhan, kami tahu ada saja pembelaan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan. Dan ini yang kami percaya, inilah saatnya di mana kami melihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami tahu badai masih harus kami hadapi. Kami tahu tatkala kami berdoa, tatkala kami mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, tetap masih ada pergumulan dalam hidup kami. Tetap masih ada kesukaran-kesukaran yang harus kami jalani. Tapi satu hal kami mengerti, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga badai apapun yang kami hadapi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu jelas mengatakan, sekalipun kami harus melalui air, melalui sungai, kami tidak akan dibiarkan yang dihanyutkan. Sekalipun kami harus melalui api, nyala api tidak akan membakar kami, karena kami tahu tangan kuat Tuhan itulah yang menopang kami. Tangan kuat Tuhan itulah yang melindungi kami. Tangan kuat Tuhan itulah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan atas hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kembali lagi kami ada dalam doa, di mana kami berdoa karena kami tahu kuasa doa dahsyat atas hidup kami. Sebab Yesus sendiri mengatakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami perkatakan karena kami tahu apa yang Yesus katakan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Itu sebabnya sebelum kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami, ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita, saudara. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh lalui. Tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan sediakan yang terbaik buat kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kan, secara khusus kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan kita mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Nah, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita malam hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-56, Mazmur pasal 56 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-56 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Mazmur ini ditulis oleh Daud tatkala Daud lari dari Saul, saudara. Iya kan? Tatkala Daud lari dari Saul, dia pergi ke daerah orang Filistin di satu kota yang bernama Gad. Dia pikir aman di sana, saudaraku. Tapi ternyata dia ada istilah begini kan, lepas dari mulut singa masuk dalam gua macan gitu kan. Lepas dari masalah satu masuk ke masalah yang lain. Siapa Daud? Daud yang firman Tuhan katakan orang yang kepadanya aku berkenan. Tapi apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, masalah sama Saul belum selesai, dia masih dikejar-kejar Saul. Dia lari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu goa ke goa yang lain, dari satu persembunyian masuk ke dalam persembunyian yang lain. Dia terus-menerus dikejar. Seakan-akan tidak ada tempat yang aman bagi kehidupan dia. Nah, ini yang saya percaya dalam hidup anak-anak Tuhan. Jangan merasa nyaman, karena musuh kekristenan adalah kenyamanan. Karena ketika kita nyaman, seringkali kita lupa bahwa kita perlu Tuhan. Makanya Daud bilang, tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud menyadari setiap kali dalam hidupnya ada aja pergumulan, ada aja masalah. Sebelum jadi raja dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Setelah jadi raja ada pemberontakan oleh anak kandungnya sendiri. Bayangkan, saudara. Seakan-akan hidupnya tidak lepas dari masalah.
Izinkan saya mengingatkan hal ini buat setiap kita, teman-teman di Facebook, di Instagram maupun di Zoom. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Jadi kapan pendeta kita lepas dari masalah? Pada saat kita pergi meninggalkan bumi ini, kita nggak ada lagi masalah. Berarti selama kaki kita memijak kaki kita di bumi ini, kita selalu ada masalah. Datang masalah satu, kita doakan selesai, datang lagi masalah yang baru. Itu yang dialami Daud, satu masalah belum selesai, datang masalah yang baru. Dia ada dalam satu tempat di daerah di mana dia akan dibunuh di Filistin. Lepas dari Saul, masuk ke Filistin. Inilah yang menjadi Mazmur Daud. Ini yang menjadi doa Daud. Lihat ya saudara ya, Mazmur 56 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Sama-sama bilang sama saya, sengsaranya saya. Sama-sama bilang sama saya, sengsara saya dihitung oleh Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan lihat setiap penderitaan anak-anaknya, setiap kesakitan anak-anaknya, setiap seruan anak-anaknya, kesukaran anak-anaknya, dia lihat. Daud memiliki jaminan itu dalam hatinya, sehingga dia tahu apapun yang dia hadapi, kesukaran seperti apapun yang dia jalani, dia tetap tahu Tuhan perhitungkan hal itu. Kenapa dia mesti pegang itu? Agar dia nggak stres, agar dia nggak lari dari panggilan. Karena dia punya pengalaman. Bagaimana Tuhan tolong dia melawan Goliat? Sebelum melawan Goliat, bagaimana dia ditolong Tuhan menjaga kawanan domba yang kecil ini, saudara, yang hanya beberapa ekor, Alkitab katakan. Daud punya pengalaman bagaimana Tuhan tolong hari demi hari, saudaraku. Terkadang masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah berkat. Ini yang selalu saya bilang. Kenapa saya sebut berkat? Karena di dalam setiap masalah, Tuhan izinkan kita melihat pertolongan Tuhan. Dalam setiap masalah, Tuhan izinkan kita diluputkan dari setiap pergumulan. Itulah yang membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan, begitu dahsyat Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun saya dihampiri begitu banyak masalah, tapi dalam setiap masalah ini satu hal yang saya pegang, tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Haleluya. Ini jaminannya. Itu sebabnya Daud bilang, sengsaraku Tuhan, Engkaulah yang menghitung-hitung. Apa yang dikatakan selanjutnya? Air mataku Kau taruh di dalam kirbatmu. Maksudnya apa? Tidak tertumpah begitu saja air mata saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau bilang, kalau kau punya pergumulan, kau punya masalah, nangislah di hadapan Tuhan. Jangan nangis di hadapan manusia. Engkau menangis di hadapan manusia hanya dipandang rendah. Tapi ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Alkitab mencatat, air mataku ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Maksudnya apa? Tidak terbuang percuma. Tidak terbuang percuma. Setiap tetes air matamu, setiap penderitaan-penderitaanmu, setiap sengsaramu, itu Tuhan perhitungkan. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Lihat ya, Daud tuh punya kepercayaan sebegitunya loh saudara. Itu yang membuat dia tetap kuat menghadapi apapun badai di depan dia. Sampai dia berkata, tertindas itu baik bagiku. Gak masalah kalau aku harus hidup tertindas. Gak masalah kalau aku harus hidup teraniaya, difitnah. Gak masalah. Kenapa? Karena aku lihat dari sisi yang baik. Makanya dia bilang itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, supaya aku belajar mengenal akan Engkau lebih lagi. Selalu saya bilang gini, kita gak akan pernah bisa melihat Allah yang kita panggil sebagai Yehova,
Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau sebelumnya kita tidak mengalami kelemahan tubuh, tentu ketika kita mengalami kelemahan tubuh, di situ Tuhan menyembuhkan kita. Kita baru mengetahui dialah Tuhan yang menyembuhkan saya. Kita nggak akan pernah bisa mengatakan Tuhan saya adalah Tuhan yang adil kalau sebelumnya kita tidak pernah difitnah terlebih dahulu, dirugikan terlebih dahulu. Baru ketika kita melihat pembelaan Tuhan, disitulah kita lihat benar ya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah melepaskan saya. Karena masalah akan membuat kita memiliki pergumulan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya itu yang dikeluarkan oleh perkataan Ayub. Dahulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Tapi ketika Ayub punya masalah segini besar, ya kan, dari kaya raya habis semuanya saudara, sampai dia sakit parah, dia bilang, dahulu aku kenal engkau dari apa kata orang, tapi hari ini aku memandangmu, aku melihatmu, aku punya pengalaman bersama-sama denganmu. Ingat selalu hal ini, sengsaraku engkau itu, air mataku kau tampung dalam kibahmu. Bukankah semuanya itu kau daftarkan? Ayat selanjutnya, ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Lihat, jadi bagian aku, kata Daud, aku tahu aku ada pembela. Aku tahu aku tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dan dampaknya apa? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Haleluya. Lihat keyakinan Daud. Bahkan selanjutnya Daud bilang begini, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Sekarang saya tanya, saudara yakin gak Tuhan memihak pada saudara? Iya kan? Kita yakin gak? Kalau yakin tulis di bawah, saya yakin Tuhan memihak pada saya. Ayo tulis di kolom komentar kalau yakin ya. Kalau masih ragu-ragu gak usah tulis. Tapi kalau engkau yakin, tulis, aku yakin Tuhan memihak padaku. Dasarnya apa? Hidup benar. Kita dibenarkan karena anugerah, kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Karena kebenaran itulah maka aku yakin Tuhan memihak padaku. Haleluya. Aku yakin Tuhan memihak padaku. Lihat perkataan Daud. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Berarti kalau saudara yakin, nih saudara yang tulis di kolom komentar sekarang nih, saudara yakin kan? Kalau saudara yakin, jangan stres ngadepin masalah. Orang saudara yakin bahwa Tuhan memihak saudara kok. Ada amin? Yes. Di mana keyakinan kita kalau di satu sisi kita yakin bahwa Tuhan memihak kepada saya, tapi di sisi lain kita mulai meragukan, bisa nggak ya Tuhan pulihkan rumah tangga saya, bisa nggak ya Tuhan jamah laki saya, Tuhan pulihkan istri saya, bisa nggak ya Tuhan sembuhkan saya, bisa nggak ya Tuhan angkat ekonomi saya, bisa nggak ya? Katanya yakin. Jangan mendua hati. Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Jangan setengah-setengah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan memihak kepadamu, maka engkau pasti dibela Tuhan. Ada yang fitnah saudara, gak apa-apa. Kan kita yakin Tuhan memihak sama saya. Jangan balas. Kalau Tuhan memihak sama saya, Tuhan yang balas, bukan saya. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan yang memihak saya, maka Tuhan yang berperkara dalam hidup saya. Amin. Kita selanjutnya. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin, haleluya. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara tahu kisah ini ketika Daud membuat mazmur ini. Tadi saya bilang dia ada dalam satu tekanan, bahwa di depan dia, di hadapan dia ada raja kota Gat saat itu, Akis. Pasukannya sudah bilang, bukankah itu Daud? Yang orang-orang memuji-muji dia, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Bukankah itu dia?
Wih, Daud Totofore juga orang Manado bilang. Gentar juga, akhirnya dia bermazmur sama Tuhan. Dia punya kepercayaan ini, dia buat, dia keluarkan perkataan ini. Tuhan, aku yakin Engkau ada memihak kepadaku. Jadi pada saat di depan kita ada ancaman, pada saat di depan kita ada pergumulan, pada saat di depan kita ada masalah, bermazmurlah, keluarkan perkataan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu menguatkan engkau. Orang lain gak bisa menguatkan kita. Kitalah yang bisa menguatkan diri kita sendiri untuk percaya, meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita yang punya pengalaman dengan Tuhan. Daud gak tahu mesti kemana saat itu. Di depan dia ada Akis. Dia di tempat di mana dia bisa dibantai pada saat itu. Ke kiri salah, ke kanan salah, depan mati, belakang selesai. Tiba-tiba dapat ide, dapat hikmat. Jadi kayak orang gila, saudara. Pura-pura gila. Akhirnya lolos karena pertolongan Tuhan. Wow. Saya teramat percaya. Kalau kita yakin, kalau kita percaya, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Maka ada hikmat Tuhan. Amin. Tapi jangan biarkan engkau terintimidasi, sehingga akhirnya engkau mulai mundur dan mulai meragukan. Jangan-jangan Tuhan gak mampu, jangan-jangan Tuhan gak mau. Percayalah, kalau engkau yakin bahwa Tuhan memihak kepadamu, berserulah kepadanya. Sama-sama bilang sama saya harus berseru kepada Tuhan. Amin. Dahsyat. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Dalam kita mengiring Tuhan, masalah pasti ada. Jangan berharap, jangan mimpi gak ada masalah dalam hidupmu. Gak akan pernah bisa. Justru dengan masalah itu kita jadi lebih percaya kepada Tuhan. Dengan masalah-masalah yang lahir dalam kehidupan kita, kita jadi lebih melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Amin. Jadi kalaupun saudara bilang, aduh pendeta saya itu kalau ketemu masalah itu saya kayak pengen nangis. Nangislah di hadapan Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan manusia kau nangis. Kau berharap belas kasihan manusia. No. Stop menangis di hadapan manusia, kau yang dikatakan munafik, saudara. Tapi menangis di hadapan Tuhan. Tuhan lihat isi hatimu. Tuhan lihat isi hatimu. Apa yang tidak dilihat oleh manusia, itu dilihat Tuhan. Gak usah malu, nangis sama Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, nangis sama Tuhan sejadi-jadinya. Keluar kamar, mata bengkak, gak apa-apa. Yang penting kita tidak menangis di hadapan manusia. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Daud tadi sudah bilang, kalaupun saya harus menangis, biarlah saya menangis di hadapan Tuhan. Karena saya tahu setiap tetes air mata saya yang jatuh, itu Tuhan perhitungkan. Tidak akan dibiarkan terbuang begitu saja. Tuhan tahu apa yang kau tangisi hari-hari ini, saudara. Tuhan tahu tangisanmu adalah tangisan seorang istri yang ditinggalkan suami. Tuhan tahu tangisanmu adalah tangisan yang hari-hari sedang digoncang ekonomi. Tuhan tahu tangisanmu adalah tangisan seorang yang rindu dipulihkan hidupnya. Tuhan tahu tangisanmu adalah tangisan yang rindu mengalami kesembuhan. Nangislah di hadapan Tuhan. Kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Karena yang pertama, air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa saya harus menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mengingat setiap penderitaan saudara dan saya. Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat, berarti ada waktunya Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi doa kita. Ada waktunya, saya nggak bilang langsung. Ada yang langsung, tapi ada yang butuh proses. Kalau engkau hari-hari ini menantikan jawaban doa dan sampai hari ini kau belum menantikan, tetap setia. Tetap setia datang sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kedalaman hati saudara dan saya. Coba lihat 1 Samuel pasal yang pertama,
Ini tentang mamanya Samuel, saudara, Hana. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Coba lihat. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Lihat, dari tahun ke tahun. Ini yang terjadi. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tapi Hana mengambil langkah yang tepat. Dia menangis di hadapan Tuhan. Lihat di ayat yang ke-10. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi kalau menangis di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita menangis di hadapan Tuhan karena setiap tetes air mata kita tampung oleh firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari tetesan-tetesan air mata. Yang kedua, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan akan mengingat setiap apa yang kau tangisi di hadapannya. Lihat di ayat selanjutnya, ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 19, dampak dari apa yang dia buat. Di ayat yang ke-10, dampaknya di ayat 19. Lihat. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara? Tidak ada. Semua mungkin bagi Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, kita masih nggak percaya? Kita masih nggak mau sambil menangis kepada Tuhan? Mungkin saudara bilang, pendeta, bukan cuma sekali dua kali saya menangis di hadapan Tuhan buat masalah saya. Sudah berkali-kali, bahkan mungkin air mata saya sudah habis di hadapan Tuhan. Berarti belum waktunya Tuhan. Tetap terus di hadapan Tuhan. Jangan karena kau sudah menangis di hadapan Tuhan dan pernah menangis di hadapan Tuhan karena masalahmu, lalu besok-besok kau tidak lakukan lagi. Besok-besok kau tidak mendoakan lagi. Salah. Teruslah berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Sampai kapan, pendeta? Push. Pray until something happen. Sampai sesuatu terjadi. Apa yang kau doakan? Yang baru berdoa sekali, baru nangis sekali, langsung, Tuhan, mana? Katanya pendeta Glenn cukup nangis sekali aja nih. Terus doakan, terus doakan, terus doakan. Kita percaya sedang dikasih dalam Tuhan tetesan air matamu itu jatuh, tidak jatuh di tempat yang sia-sia. Haleluya. Jadi yang pertama, kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Karena setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Tuhan perhitungkan. Yang kedua, kenapa kita mesti menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mengingat setiap apa yang menjadi tangisanmu. Lihat Hana. Ketika Penina membuli dia terus, tahun ke tahun, bahkan setiap beribadah. Penina bisa, orang Manado bilang apa? Cigi DP rambut. Ngana tiap kali taso sabar makan satu kali. Berdosa. Itu tidak dilakukan Hana, saudara. Hana cuma pergi berdoa, nangis sama Tuhan sampai Imam Eli bilang apa? Kamu mabok kan? Cuma nangis sama Tuhan. Dan Alkitab mencatat Tuhan ingat akan Hana. Haleluya. Tangislah di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengingat setiap tetesan air matamu. Jangan menangis di hadapan manusia. Kau hanya dikucilkan, kau hanya dikatakan air mata buaya, air mata palsu, air mata munafik. Nggak usah. Dia nggak bisa lihat hati kita. Tuhan melihat hatimu. Nangislah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mengubahkan air mata kita menjadi mata air sukacita. Haleluya. Dia ubah air mata saudara dan saya menjadi mata air sukacita. Terlalu mudah Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Air mata kesedihan, air mata kekecewaan, air mata luka, Tuhan bisa ubahkan air matamu itu menjadi air mata kebahagiaan. Air mata kekaguman. Tuhan, betapa dahsyat Engkau menjawab doa saya, sambil kita menangis terkagum-kagum. Coba lihat saudara, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur bilang begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Sorak-sorak.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang, bukan mudah-mudahan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi gak apa-apa lu nangis, tapi lu mesti maju. Makanya Mazmur kan bilang, orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, gak apa-apa menangis tapi tetap maju. Gak apa-apa menangis tapi tetap lakukan sesuatu yang baik. Jadi air mata kita, tangisan kita tidak bisa menghalangi kita untuk do something. Air mata tangisan kita gak bisa menghalangi kita untuk buat sesuatu yang baik. Gak bisa. Karena Mazmur bilang, ketika engkau tetap maju, sekalipun kau menangis, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Berarti ketika kita nangis di hadapan Tuhan, sambil kita minta kekuatan untuk kita menjalani hidup ini, sekalipun saya harus menangis, saya mesti maju. Sekalipun saya harus menangis, saya pasti akan melihat tuaian yang dahsyat, karena saya menangis di hadapan Tuhan. Jadi kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan mengubahkan air mata kita menjadi mata air sukacita. Haleluya. Pegang hal ini, saudara. Gak apa-apa kalau sebentar-sebentar ada masalah. Oh kan dalam hidup kita ini pasti ada masalah terus. Gak apa-apa sebentar-sebentar datang kepada Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan gak bilang lu cengeng banget sih. Enggak. Jaminannya jelas, Tuhan mengubahkan air matamu menjadi mata air sukacita. Jaminannya jelas, setiap tetes air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Setiap tetes air matamu saudara dikasih dalam Tuhan, akan diingat Tuhan. Ia adalah Allah yang mengingat setiap tetesan air mata kita. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mengingat setiap penderitaan, setiap tetes air mata kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang mengubahkan air mata kita menjadi mata air sukacita. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menangis di hadapan Tuhan? Karena Tuhan yang menghibur, dialah yang memberikan pengharapan kepada kita. Kalau kita nangis di hadapan manusia yang mentertawakan kita. Tapi ketika kita menangis di hadapan Tuhan, dihiburkannya kita. Dihiburkannya kita, diberikannya kita pengharapan. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, sehingga yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Lihat, Allah sumber penghiburan yang sanggup menghibur setiap penderitaan saudara dan saya. Berarti penghiburan kita bukan berasal dari manusia, penghiburan kita berasal dari Allah, sumber penghiburan. Jangan berharap orang-orang di sekelilingmu bisa menghibur engkau pada saat engkau susah, karena Allah sumber tempat penghiburan kita yang sejati, yang sanggup menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi yang keempat, kenapa kita menangis di hadapan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menghibur dan memberikan pengharapan itu kepada kita. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada penderitaan yang memang Tuhan izinkan untuk kita melihat pembelaan Tuhan, untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan. Doa kita, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya menghadapi hal ini. Kalaupun kita harus menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia memberikan jauh dari apa yang kita bayangkan dan doakan. 4 hal ini saya bagikan malam hari ini dalam ibadah breakthrough prayer atau fasting prayer, agar kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu pergumulan-pergumulan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, itu mendidik kita, itu mendewasakan kita. Dan kalaupun di tengah-tengah penderitaan itu kita harus meneteskan air mata, teteskanlah air matamu di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah melupakan setiap tetes air matamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, karena kami tahu setiap tetes air mata kami yang jatuh tidak ada yang sia-sia. Allah yang memperhitungkan setiap tetes air mata kami. Allah, Engkau yang menampungnya dalam kirbat-Mu dan Engkau perhitungkan itu, sehingga akhirnya hari-hari yang kami jalani, kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan penghiburan. Engkau yang mengingat setiap tetes air mata kami. Bapak, hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang malam hari ini secara khusus bergabung dalam fasting prayer malam hari ini, dan hari-hari ini kami seringkali meneteskan air mata kami, Tuhan, kami percaya apa yang membuat air mata kami tumpah, itu Allah sudah perhitungkan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, dimanapun setiap mereka berada, di dalam nama Yesus. Biar Allah yang menghiburkan mereka, Allah yang mengingat setiap apa yang menjadi tetesan-tetesan air mata mereka. Karena Allah akan mengubahkan air mata itu menjadi mata air sukacita, mata air pengharapan, mata air kebahagiaan. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Karena kami yakin Engkau di pihak kami, Engkau membela kami, Engkau menolong kami. Apa yang Allah tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami. Kalaupun kami harus mengalami kesulitan demi kesulitan, kami tahu kepada siapa kami berseru. Kami tahu Tuhan yang membela kami. Pada akhirnya malam hari ini ya Tuhan, kami membawa setiap pergumulan-pergumulan doa kami yang malam hari ini secara khusus sudah kami tuliskan di dalam selembar kertas yang kami sebut sebagai pokok doa, yang setiap hari Jumat secara khusus kami angkat di altar kudus Tuhan. Mari umat Tuhan, dimanapun kau berada, ambil pokok doamu yang kau sudah tuliskan di selembar kertas. Mari kita angkat sama-sama, kita bawa di altar kudus Tuhan. Bapa, kami ucapkan berkat dan kami berdoa, kami bersama-sama hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami ini di altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hal-hal di tempat yang kami tuliskan ini yang sering kali membuat kami menangis. Itu sebabnya kami membawanya di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, kuasa Tuhan yang melawat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami angkat di altar kudus Tuhan dan kami berdoa demi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, turunkan setiap pokok doa kita. Bapa, kami berdoa karena kami percaya perkataan-Mu ya dan amin. Kami percaya Yesus sendiri yang mengatakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Kami pegang janji firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, hamba berdoa biar Roh Kudus terus berkarya, biar Roh Kudus terus menjamah setiap kami, sehingga hati kami malam hari ini diubahkan, dipulihkan. Cara pandang kami menghadapi pergumulan, menghadapi masalah diubahkan, dipulihkan. Masalah, pergumulan, penderitaan yang Allah izinkan terjadi menghampiri hidup kami adalah cara-cara Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin melihat betapa dahsyatnya Allah kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang membuat segala sesuatunya menjadi baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu, baik umat-Mu yang bergabung melalui Facebook, umat-Mu yang bergabung melalui Zoom, umat-Mu yang bergabung melalui Instagram, baik pada saat live ini berlangsung maupun nanti setelah live ini berlangsung dengan cara rerun, dengan cara menyaksikan secara ulang. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, bawa mereka masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama-Mu yang semakin hari semakin menumbuhkan iman mereka, semakin hari semakin mendewasakan kerohanian mereka. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat
di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami doa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kami doakan, dan setiap hari kami doakan, Tuhan, kami rindu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kami rindu mereka diselamatkan. Kami rindu mereka dilawat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka adalah orang-orang yang ada di pihak keluarga kami, yang kami kenal. Mungkin mereka adalah teman, kerabat, sahabat kami. Kami doa bagi mereka, Allah, dalam nama Yesus, agar mereka juga turut dijamah dan dilawat Tuhan. Mereka diselamatkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami arahkan ke kota kami di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, di perlindungan Tuhan menjadi bagian atas kota kami. Karena kami percaya kota ini dijaga, diluputkan dari mara bahayanya rancangan orang jahat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami tentram, kota kami damai di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, pemimpin-pemimpin kota Allah memberkati. Allah tolong, sehingga dalam menjalankan kepemimpinan mereka, mereka diberikan hikmat takut akan Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat buat bangsa ini. KRI diberkati Tuhan, Indonesia dijagai Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami doakan diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Pak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, kami doa, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, para gubernur, para bupati, para wali kota, dalam nama Yesus, Tuhan berikan hikmat takut akan Tuhan atas mereka. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami teringat akan masa-masa pandemik yang sedang saat-saat ini berlangsung. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami pulih, bangsa kami kuat, bangsa kami boleh menyelesaikan masa-masa pandemik ini berlalu di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada yang terpapar hari-hari ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap virus COVID di dalam nama Yesus. Aku menghardiknya keluar dari tubuh mereka tubuh orang percaya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan setiap mereka. Bapak, terima kasih. Berkati setiap mereka, pemimpin-pemimpin, mereka yang bekerja di garda terdepan menangani pandemi COVID ini, para dokter, para suster, para relawan, tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan memberkati mereka. Hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini. Setiap pergumulan kami sudah bawa di altar kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melakukan segala sesuatunya jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali beristirahat. Kami terima berkat-Mu, umat Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di sepanjang malam hari ini. Tuhan menyertai, melindungi setiap kita dalam sepanjang hari berjalan ini. Dan Tuhan menopang kehidupan kita untuk tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapa, kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang daripada Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita imani apa yang kita doakan, apa yang kita tulis dalam pokok-pokok doa kita. Suatu saat kita akan coret itu semua. Karena selalu saya bilang, kalau sudah dijawab, coret. Sudah dijawab, coret. Sudah dijawab, coret. Ada pokok doa yang baru, tuliskan. Saya rindu. Dan ini yang menjadi kerinduan saya, ini yang menjadi doa saya. Setiap hal yang dituliskan oleh umat Tuhan di pokok-pokok doa itu semuanya dicoret. Akan ada waktunya engkau melihat, dan kertas ini akan menjadi saksi bagaimana Tuhan melawat setiap kita. Katakan amin. Kita kembali ketemu hari Senin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang biasa bergabung melalui gereja kita, mengikuti ibadah minggu gereja kita, saya berkhotbah secara khusus. Saya yang akan berkhotbah di hari Minggu nanti, tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari Minggu ini? Tanggal 6 ya. Tanggal 6, karena saya akan pimpin perjamuan kudus. Dan saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Tuhan saya yang besar atau masalah saya yang besar, ya kan? Pastikan setiap kita mengikuti ibadah raya Minggu baik di gereja kita masing-masing. Kalau biasa umat Tuhan bisa, karena gereja kita masih online, jadi terbuka untuk umum, siapapun yang bisa bergabung silakan bergabung ya.
Baik Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.